Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan fiddin, arsyadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin, kita berkumpul kembali di majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid ini. Kita akan lanjutkan kajian kita seputar hadis Nabi, yaitu kitab Bulughul Maram yang berisi tentang hadis-hadis ahkam. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang hadis yang berkaitan dengan sujud syukur. Sujud syukur. Jadi dalam Islam ada yang namanya sujud syukur, yaitu sujud yang dilakukan ketika antum mendengar kabar baik, mendengar kabar yang menyenangkan bagi antum. Sujud syukur. Dan ini disyariatkan dalam hal-hal yang memang itu menyenangkan, terutama kalau hal itu berkaitan dengan yang disenangi oleh agama ini. Jadi tidak setiap kesenangan itu ada sujud syukurnya. Hanya hal-hal kesenangan yang mana itu tidak melanggar dari syariat. Hafaf, tolong dimatikan yang itu. Kita panas-panasan sedikit, nggak apa-apa, supaya tidak terganggu oleh suara yang lain. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan satu kali, yang dilakukan ketika ada kenikmatan atau kabar gembira, atau bahkan kita selamat dari suatu marah bahaya. Itu adalah sujud syukur. Nah, di sana ada hadis-hadis yang membahas tentang sujud syukur ini. Nah, yang pertama adalah hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anha atau radhiyallahu anhu, Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza ja'ahu amrun sururun aw busyira bihi kharra sajidan syakiran lillahi ta'ala. Dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza ja'ahu amrun sururun, apabila ada kabar gembira yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, au busyira bih, atau diberi kabar gembira, kharra sajidan syakiran lillah, Rasulullah sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu arba'ah illa an-Nasa'i. Rawahu arba'ah illa an-Nasa'i. Wa an Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu qala sajada an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atala as-sujud thumma rafa'a ra'sahu faqala inna Jibril atani fabashsharani fasajadtu lillahi syukran. Rawahu Ahmad wa sahahahu al-Hakim.
Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ia berkata, sajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersujud, fa atala sujud. Beliau memanjangkan, atala yutilu, memanjangkan, irsyad. Summa rafa'a ra'sah, kemudian mengangkat kepalanya. Faqala, inna Jibril, sesungguhnya Jibril, atani, datang kepadaku, fabasyarani, kemudian memberiku kabar gembira, faqala, fasajadtu lillahi syukra, sehingga aku bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur kepada Allah. Rawahu Ahmad, dan disahihkan oleh Imam Hakim. Dalam riwayat yang lain, nggak tahu hadis yang ada di antum itu sesuai dengan yang anda bacakan atau tidak. Tapi di kitab yang lain itu ada tambahan. Faqala innallaha azza wa jalla yaqulu man shalla 'alaika sallaitu 'alaihi wa man sallama 'alaika sallamtu 'alaihi fasajadtu lillahi azza wa jalla syukra. Ada tambahan, yang dimaksud dengan fabasyarani itu adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang merupakan hadis qudsi, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, man shalla 'alaika, barang siapa yang bersolawat kepadamu, sholaitu alaihi, aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, akan bersolawat kepadanya. Wa man sallama alaika, dan siapa yang mengucapkan salam kepadamu, aku akan mengucapkan salam kepadanya. Fasajadtu lillahi azza wa jalla syukran, sehingga aku bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur. Itu hadis tentang sujud syukur. Nah, di riwayat yang lain juga ada tafsirnya yang lebih spesifik lagi. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang bersolawat satu kali, Allah Subhanahu wa taala akan mendoakannya 10 kali. Rawahu Ahmad fil musnad min turukin fasajatu lillahi syukran. Baik. Ini gimana kelanjutannya nih proyektornya? Gak ada kabelnya. Di kantor juga gak ada. Baik. Wallahul musta'an. Wan Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha Aliyan ila Yaman fadzakara al-hadits qala fakataba alayya bi islamihim falamma qara'a fakataba Aliyun bi islamihim falamma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kitaba kharra sajidan syukran lillahi ta'ala ala dzalika. Rawahul Baihaqi wa asluhu fil Bukhari. Dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali ke Yaman, mendelegasikan Ali ke Yaman. Disebutkan hadisnya panjang. Qala, di antaranya adalah fakataba Ali menulis surat. Isinya apa? Isinya adalah keislaman orang-orang Yaman, bahwa penduduk Yaman telah masuk Islam. Falamma qara'a Rasul al-kitaba, ketika Rasulullah membaca kitab yang dituliskan oleh Ali bin Abi Thalib tersebut,
kharra sajida. Rasulullah sujud syukur. Ala dzalika, disebabkan oleh sampainya kabar keislaman orang-orang Yaman. Hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan asluhu fil Bukhari. Asluhu fil Bukhari berarti di sana ada hadis yang serupa dengan ini di kitab Sahih Bukhari. Ikhwan fiddin arsyadani Allah wa iyyakum. Ada kurang lebih tadi 3 hadis yang sudah kita baca. Hadis dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Yang kedua, hadis diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf. Dan yang ketiga diriwayatkan oleh Bara bin Azib. Bara bin Azib. Yang ketiganya memiliki kesamaan, yaitu tentang hadis tentang sujud syukur. Jadi faedahnya apa? Ketika kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal yang tidak kita sangka-sangka, maka kita disyariatkan untuk bersujud, disunahkan. Begitu juga misalnya kita hampir kena musibah namun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga disunahkan sujud syukur. Dalam sujud syukur ini ada beberapa pendapat ulama, ada beberapa perbedaan. Di antara yang mensunnahkan sujud syukur adalah Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Sedangkan Imam Malik tidak menganggapnya sebagai sunnah. Abu Hanifah juga tidak menganggapnya sunnah, akan tetapi itu hanya diperbolehkan. Jadi hukumnya mubah bagi madhab Hanafi. Nah, hadis yang tadi kita baca itu adalah dalil untuk orang-orang yang berpendapat sunnahnya sujud syukur. Disyariatkan taharah atau tidak untuk sujud syukur? Nah, di sini juga ada disebutkan perbedaan ulama di dalamnya. Ada yang berpendapat sebagaimana sholat maka wajib dalam keadaan suci. Ada juga yang berpendapat tidak, ini beda dengan sholat, jadi tidak diwajibkan dalam keadaan suci. Nah, di madhab Syafi'i di Syarah Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram, itu disebutkan ini yang pendapat yang lebih kuat, bahwa sujud syukur itu tidak sebagaimana sholat, jadi bisa dikerjakan walaupun kita tidak dalam keadaan suci. Dan di sana ada perbedaan ulama lagi yang berkaitan boleh enggak ketika kita sholat kita bersujud syukur. Ketika sholat boleh tidak sujud syukur? Irsyad, antum maju sini dah. Sini. Takut dah minal. Ada yang mau ikut juga? Ya.
Taib. Antum bawa kitab irsyad? Ada, ambil. Bab berikutnya yang akan kita pelajari adalah berkaitan dengan sholat tatawwu, sholat sunnah. Sholat sunnah, selain sholat wajib, kita juga diperintahkan untuk memperbanyak sholat sunnah. An Rabi'ah ibni Malik al-Aslami qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sal faqultu as'aluka murafaqatuka fil jannah. Qala aw ghaira dzalik, qultu huwa dzaka. Qala fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Rawahu Muslim. Dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, kuntu abitu, saya abitu bermalam. Bata yabitu bermalam. Min ikhwati kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah. Fa ataituhu biwudu'in wa hajatihi. Di kitab antum ada enggak lafaz fa'ataituhu? Ada enggak lafaz kuntu abitu ma'a Rasulillah? Enggak ada. Di kitab I'lamul Anam Syarh Bulughul Maram itu ada. Jadi yang ada di kitab antum itu adalah potongan hadisnya. Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ataituhu biwudu'ihi wa hajatihi. Aku menyiapkan air wudunya dan juga keperluan-keperluan beliau. Faqala li, Rasulullah bersabda kepadaku, sal, mintalah. Sal, mintalah. Dari kata sa'ala yas'alu. Sa'ala yas'alu, fi'il amarnya bisa is'al, bisa sal. Sa'ala yas'alu, amarnya itu bisa is'al atau bisa juga dengan kata sal. Ya. Faqultu, aku berkata, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya memohon, saya meminta supaya bisa menemanimu di surga. Qala aw ghaira dzalik. Selain itu ada enggak? Qultu huwa dzaka. Itu aja sudah cukup. Qala fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Maka bantu aku dengan banyak bersujud. Nah, bikasrati sujud, yang dimaksud dengan sujud di sini adalah as-shalah. Jadi di dalam ilmu balaghah terkadang sesuatu itu disebutkan dengan bagian-bagiannya. Dzikru al-juz wa iradatil kullu. Dzikru ba'd wa iradatil kull. Jadi yang disebutkan adalah bagian dari sesuatu tersebut, tapi yang dimaksud adalah secara keseluruhan. Di sini bikasratis sujud. Sujud adalah bagian dari salat. Tapi yang dimaksud di sini bukan hanya sujud, tetapi adalah salat secara keseluruhan.
hamalal musannif as-sujud ala shalah naflan. Jadi ditafsirkan oleh musannif yang menyusun kitab Bulughul Maram, yang dimaksud dengan sujud adalah salat nafilah. Faja'al al-hadis dalilan ala tatawwu, sehingga hadis ini menjadi dalil salat tatawwu. Wa ka'annahu sarafa 'anil haqiqah kauni sujud bi ghairi shalah ghairu marghubun fihi 'alal infirad. Was sujud wa in kana yasduq 'alal fard lakin ityan bil faraid la budda minhu likulli muslim. Wa innama arsyadahu nabi ila syai'in yahtassu bihi yanalu bihi ma talabah. Baik. Hadis ini merupakan dalil anjuran untuk memperbanyak sholat nafilah. Jadi sholat nafilah itu tidak hanya sholat rawatib, tidak hanya sholat malam, tidak hanya sholat id, bukan juga hanya sholat gerhana. Sholat nafilah itu mencakup semua sholat selain sholat yang 5 waktu. Ya, kapanpun antum mau sholat silahkan sholat, selama itu tidak di waktu dilarang untuk sholat. Seperti apa? Seperti ketika matahari akan terbit setelah sholat subuh sampai matahari setinggi tombak. Kemudian ketika matahari tepat berada di tengah-tengah kita, di tengah siang, sekitar kurang lebih jam 11 kalau di sini. Dan kemudian yang terakhir adalah setelah sholat asar. Selain di waktu-waktu tersebut kalian mau sholat silakan sholat. Bahkan sekarang pun kalian mau sholat silakan sholat. Nah, ini termasuk sholat tatawwu, sholat nafilah. An-nawafil ar-ratibah. Nah, setelah beliau menyebutkan tentang keutamaan sholat nafilah, disebutkan hadis yang berkaitan dengan sholat nafilah yang termasuk dalam rawatib, yaitu at-tabi' lil faraid. Disebut rawatibah, rawatib itu karena sholatnya itu berkaitan dengan sholat faraid, sholat-sholat yang fardu, entah sebelumnya atau sesudahnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala hafidtu minan nabi sallallahu alaihi wasallam 10 raka'atin. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala hafidtu minan nabi sallallahu alaihi wasallam 10 raka'at. Saya menghafalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Rakaataini qabla adz-dzuhri, 2 rakaat sebelum salat zuhur. Wa rakaataini ba'da, dan 2 rakaat setelahnya, 4 rakaat. Wa rakaataini ba'dal maghrib, sebelum maghrib 2 rakaat. Setelah maghrib 2 rakaat. Sudah 6 rakaat. Fi baiti, dikerjakan di rumah. Wa rakaataini ba'dal isya fi baiti, 2 rakaat setelah salat isya di rumahnya. Wa rakaataini qabla salatis subhi, dan 2 rakaat setelah salat subuh. Nah, di dalam hadis ini ada 10 rakaat. Di salat zuhur ada 4 rakaat, 2 sebelum zuhur dan 2 setelahnya. Di salat maghrib ada 2 rakaat, yaitu setelah salat maghrib. Setelah salat isya ada 2 rakaat, dan sebelum salat subuh ada 2 rakaat. Hadis muttafaqun alaih. Wa fi riwayah lahuma wa ba'dal jumu'ah sajadataini. Setelah salat Jumat ada 2 rakaat juga. Jadi ini letak salat rawatib. Nah, salat yang benar-benar dianjurkan, sunnah muakkadah.
Wali Muslim min hadis Ibni Umar an Hafsah radhiyallahu anhum qalat. Radhiyallahu anhum, kenapa di sini dijamakkan? Di sana ada Abdullah bin Umar dan juga Hafsah. Dan doanya ini radhiyallahu anhum itu mencakup Abdullah, kemudian Umar dan juga Hafsah. Jadi dijamakkan. Qalat, yang berkata di sini adalah Hafsah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala al-fajru la yusalli illa rak'ataini khafifataini. Bahwa Rasulullah idza tala, apabila terbit fajar, la yusalli illa rak'ataini khafifataini. Beliau tidak salat kecuali 2 rakaat yang ringan. Nah, dari 2 hadis yang kita sebutkan di atas, nah ini merupakan letak-letak di mana kita disunahkan sunnah muakkadah untuk sholat sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar menjaga sholat sunnah tersebut. Wa huwa amrun muttafaq alaih. Di riwayat hadis yang kedua itu menunjukkan bahwa setelah fajar itu sholat sunnah hanya dikerjakan 2 rakaat saja, tidak lebih. Jadi tidak disunahkan untuk menambah lebih dari 2 rakaat. Ya. Disebutkan di sini la yusalli ba'da tulu'il fajri illa rak'ataini khafifatain yadullu ala sunniyatit takhfif fi sunnatil fajri al-qabliyah. Menunjukkan disunahkan untuk meringankan salat sebelum salat subuh, salat sunnah fajar. Kama yadullu, begitu juga menunjukkan annahu la yusann ayyusallil insan ziyadatan alaihima. Tidak disunahkan untuk menambah dari 2 rakaat tersebut. Wa yakrahu tanafful bi ghairihima, dan dimakruhkan untuk sholat nafilah selain keduanya. Jadi sampai ada beberapa ulama yang ketika sudah melakukan sholat fajar di rumah, sampai masjid tidak sholat tahiyatul masjid, tapi tidak duduk. Benar-benar ditunggu sampai imamnya itu berdiri sampai qomat. Nah, itu tadi diantara hadis tentang rawatib. Berikutnya juga masih seputar rawatib. Nah, hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla adh-dhuhri wa rak'ataini qabla al-ghadati. Rawahu al-Bukhari. Bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum sholat zuhur, wa raka'ataini qoblal ghodati, dan 2 rakaat sebelum al-ghodat. Apa? Man ya'rif? Sunnah al-ghodat itu adalah fajar. Al-ghoda salat fajar qabla salatil fardil ghodati. Nah, yang dimaksud adalah salat sunnah fajar. Jadi Rasulullah tidak pernah meninggalkan 4 rakaat setelah zuhur, sebelum zuhur,
dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah, ini merupakan tambahan dari hadis Ibnu Umar di atas. Kalau hadis Ibnu Umar yang disebutkan ada 2, kalau di hadis Aisyah radhiyallahu anha itu disebutkan sebelum zuhur itu ada 4 rakaat. Nah, di sini disebutnya ziyadatut thiqat. Dalil hadis ala annahu sallallahu alaihi wasallam kana yuwadhibu ala ada'i sunnati adh-dhuhril qabliyah 4 rakaat wa huwa khilaf ma dalla alaihi hadis Ibnu Umar min kauniha rak'ataini. Hadis Aisyah radhiyallahu anha itu menunjukkan bahwa Nabi yuwadhib membiasakan melaksanakan salat sunnah zuhur qabliyahnya itu 4 rakaat. Nah, ini tentu berbeda dengan hadis Ibnu Umar di atas yang menyebutkan salatnya itu 2 rakaat saja. Nah, di sini Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, yang paling tepat an yuhmal ala halatain. Kita korelasikan antara keduanya, kita gabungkan, kita jamak. Fakana taratan yusalli isnataini wa taratan yusalli arba'an. Kadang beliau salat 2 rakaat, kadang beliau salat 4 rakaat. Ya. Masih banyak lagi pendapat-pendapat ulama untuk menjamak, menggabungkan antara hadis Ibnu Umar dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dan terakhir adalah hadis Ummu Habibah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla isnatai 10 raka'at fi yaumihi wa lailatihi bunya lahu bihinna baitan fil jannah. Wa fi riwayatin Muslim sintai asyarata sajadatan tatawu'a. Wali Tirmidzi nahwuhu wa zada arba'an qabla adh-dhuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'dal maghrib wa rak'ataini ba'dal isya wa rak'ataini qabla salatil fajri. Walil khamsah anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hafadha ala 4 raka'atin qabla adh-dhuhri wa 4 ba'daha harramahu Allahu 'alan nar. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri 4. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wa Ibnu Khuzaimah wa sahahahu wa Ibnu Hibban. Baik. Hadis panjang yang diriwayatkan dari beberapa sahabi. Yang pertama hadis Ummu Habibah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, sami'tu Rasulullah yaqul, ia mendengar Rasulullah bersabda, man shalla isnatai asyara raka'atan fi yaumihi wa lailatihi. Barang siapa, di sini man syartiyah, shalla itu fi'il syaratnya, isnatai asyarata ini maf'ul bih adatnya, rakaatan jadi tamyiz, fi yaumihi wa lailatihi di siang dan juga malam hari, bunyalahu bihinna akan dibangunkan baginya baitan fil jannah, rumah di surga. Jadi barang siapa yang sholat 12 rakaat sepanjang harinya,
Ini selain yang fardhah. Bunya lahu bihinna baitan fil jannah. Jadi akan dibangunkan baginya itu bait, rumah. Situ bunya lahu baitun. Baitun jadi naib fa'il. Naib fa'il marfu, tandanya adalah dhammah. Rumah tidak sembarang rumah. Rumah di surga. Ya. Rumah di surga. Itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, di riwayat yang lain masih diriwayatkan oleh Imam Muslim pakai kata sintai. Nah, yang di atas pakai isnatai, di bawah pakai sintai. Sintai asyarata sajadatan tatawu'a, sajadatan bukan rakaatan. Tatawu'a sunnah. Ini saling menafsirkan. Ya, maksud dari rakaatan ya adalah sajadatan, dan itu yang dimaksud adalah salat. Dalam riwayat Tirmidzi ada tambahan arba'an qabla dzuhri, ditafsirkan 12 rakaat itu apa saja? Nah, yang pertama ada 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya, wa raka'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, wa raka'ataini qabla salatil fajri, 2 rakaat sebelum salat fajar. Nah, itu ada tafsiran dari 12 rakaat. Yang dimaksud adalah sebagaimana yang di riwayat Imam At-Tirmidzi. Rawahul khamsah anha, dari siapa ini? Dari Aisyah, dari Ummu Habibah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafadha, barang siapa yang menjaga, hafadha yuhafidhu, menjaga, ala arba'i raka'atin, menjaga atau menekuni 4 rakaat qabla dzuhri, sebelum salat zuhur, wa arba'in ba'daha, dan 4 rakaat setelah salat zuhur, harramahullahu 'alan nar, Allah akan mengharamkan neraka baginya. Jadi tidak akan disentuh oleh api neraka. Dengan syarat apa? Man hafadha, benar-benar menjaga 4 rakaat tersebut, 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah sholat zuhur. Jadi totalnya adalah 8 rakaat. Kalau antum pengen silahkan. Tidak main-main, pahalanya sangat besar, akan dijauhkan dari api neraka. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallah imra'an, semoga Allah Subhanahu wa taala menyayangi, mengasihi seseorang, sholat, yang mana dia sholat qoblal asri arba'an, sebelum sholat asar 4 rakaat. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi, dan hadisnya dihasankan. Jadi yang diriwayatkan Ibnu Umar itu ada 12 rakaat. Nah, namun di sana ada tambahan-tambahan lainnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah. Yang terakhir kali kita baca bahwa sholat zuhur itu bisa ditambah menjadi 4 rakaat. Setelah sholat zuhur juga bisa dijadikan 4 rakaat. Sebelum sholat asar juga 4 rakaat. Nah, silakan perbanyak saja. Nah, perbanyak ibadah sholat kalian. Sholat adalah ahabbul a'mal ilallahi azza wa jalla. Taib ikhwan fiddin arsyadani Allah wa yakum.
Ini yang bisa kita sampaikan. Berikutnya kita harap lebih kondusif lagi, yang bagian menyiapkan peralatan bisa disiapkan lebih awal lagi, supaya tidak terjadi lagi sebagaimana hari ini. Dan yang ngobrol, semoga besok-besok sudah tidak ngobrol lagi, ya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan hamdalah wa kafaratil majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.